Eh, Oke, Cika, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? saya kan pernah ikut interview ya, Pak. Mm-mm. Nah, terus interviewnya itu dia secara langsung. Apa sih sebutannya ya? Ya, offline atau walk-in Eh, gitu ya. ya offline langsung sama HRD-nya, Pak. Mm-mm. Nah, terus Terus? habis itu kita kan sambil tes. Habis sambil tes itu langsung di interview. Di sela-sela tes sambil mengerjakan itu kita Mm-mm. di interview gitu, ditanya Mm-mm. Mm-mm. kamu untuk jawaban yang saya masih nggak ngerti nih, Mm-mm. 5 atau 10 tahun lagi rencana kamu itu gimana, itu maksudnya gimana Pak? Oke. Hmm. Jadi kamu intinya adalah kamu sedang tes di sana, mungkin psikotes kali ya, di tengah tes itu atau tes potensi akademik mungkin gitu, di tengah rekrutmen tersebut kamu dipanggil satu-satu gitu ya, sekalian di interview. Oke, ditanya. Nah, aku nanya setelah kamu jadi inget Alif gitu ya. Jadi setelah kamu selesai di tahapan tes tersebut, oke, kamu udah sempet browsing belum? Jadi abis kamu ngadepin interview tadi, kamu udah sempet browsing belum atau cari tahu bahwa ini tuh cara jawab ini gimana sih gitu. Misalkan Oh, sebelum aku ajarin, sebelum aku berikan perspektif pendapatku, sudut pandangku lewat ya jawabanku, kalau kamu detik ini aku berikan pertanyaan yang sama gitu, kamu udah paham belum? Udah punya jawaban belum? kalau saya pribadi sih lebih jawabnya untuk kemajuan perusahaan aja sih Pak, Udah gitu nyari tahu belum? Mas. Setelah kamu menghadapi interview tersebut, kamu udah langsung browsing belum? Oh, kemarin tuh yang aku gak paham tuh soal ini. Oke, aku sekarang cari tahu gitu. Kayak gitu nggak? Oh, belum belum sempet sih Pak, itu baru keinget aja sekarang gitu. Oke, aku jawab satu-satu ya. Ke depan, Ya, setelah ya. sesi Zoom sama aku, kamu atau siapapun yang kamu kenal atau siapapun yang nonton ini, pada saat kamu selesai dalam suatu tahap tes, di mana tesnya itu ya, kamu memang merasa aku belum tahu, aku baru denger, aku nggak familiar, langsung cari tahu. Jadi jangan sampai kamu berinvestasi untuk gagal lagi gitu. Walaupun belum tentu jawabanmu sekarang itu gagal, tapi kalaupun ya itu kamu belum tahu dan gagal, artinya kamu berinvestasi untuk kemungkinan gagal lagi hanya karena kamu nggak cari tahu dan ya udah ini udah lewat gitu. Khususnya salah satunya adalah pertanyaan interview. Pertanyaan interview itu memang ada yang general, ada yang spesifik, spesialis pertanyaan bidang tertentu. Tapi ada yang general. General itu adalah pertanyaan yang biasa muncul. Yang kita ingin tahu tuh terkait dengan ya kecerdasan kandidat, kondisi psikologinya kandidat, personalitinya kandidat, pengalamannya kandidat, kemampuan komunikasinya kandidat gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul ini bisa kamu pelajari jauh-jauh hari gitu. Buat aku, pertanyaan yang tadi kamu bilang, apa rencanamu 5-10 tahun lagi? Itu termasuk jenis pertanyaan yang biasa muncul. Ya, walaupun kamu ibaratnya kan di komunitas lokerku kan masih baru ya. Jadi nanti misalkan kamu belajar mandiri, buka channel YouTubeku di bagian playlist, cari playlist judulnya tes interview. Nanti ada jawaban pertanyaan itu, misalkan. Tapi tetap aku jelasin. Jadi jangan membiasakan diri untuk kemarin habis tes apa, dan aku sadar bahwa aku kemarin nggak yakin dan aku ada yang baru dengar baru tahu tapi nggak cari tahu gitu karena itu gitu ya. Oke, nah sekarang poin nomor dua, sekarang aku jawab. Pada saat kita ditanya apa rencanamu sekian tahun lagi kayak gitu, apa sih yang ingin diukur banyak. Nomor satu, kamu itu termasuk orang yang bergerak dengan perencanaan nggak gitu. Jangan-jangan ini kebetulan aja kamu ngelamar kerja di mana-mana yang nyangkut di sini gitu. Jadi ini kebetulan. Jadi mungkin lolos sampai tahap ini di tahap ini, ya kan? Itu bukan merupakan rencanamu. Kebetulan aja gitu. Nah, perlu ingat ya, setiap jawaban kita harus melihat bahwa perusahaan itu nilai kita gitu. Bahwa kita tuh harus menunjukkan bahwa pergerakan kita sampai di titik ini itu merupakan bagian dari rencana karir kita. Yang artinya
kamu juga bisa menunjukkan rencana karirku ini. Ingat ya, ini bukan rencana jangka pendek, ini rencana karir. Sampai kapan? Sampai kapanpun kamu ingin berkarir. Jadi perusahaan dalam hal ini rekruter ingin tahu, kamu tuh orang yang bergerak dengan perencanaan nggak? Gitu. Ya, dengan rencana nggak? Itu yang nomor satu itu. Yang nomor dua, ingin tahu bagaimana paradigma itu apa ya? Kerangka berpikirmu terkait dengan, oke, kamu punya perencanaan jangka panjang, gitu kan? Bagaimana cara kamu menyusun rencanamu ini ke depan, gitu? Oke, pengen lihat itu dulu. Terus pengen ukur apa lagi? Pengen tahu rencanamu ke depan itu sejalan dengan perusahaan ini enggak? Apa rencana kamu daftar sebagai apa? Aku pengen jadi staff finance di sini. Apa rencanamu kamu ke depan gitu? Berapa tahun lagi saya ingin menjadi seorang wanita karir atau misalkan saya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga dengan memiliki banyak bisnis di rumah dengan menjual produk ini itu gitu. Jadi sejak awal kita udah ngeliat nih tanda-tanda. Nih orang cepat lambat resign karena dia pengen jadi entrepreneur, paham nggak? Gitu. Ya berarti kan ibaratnya kita bisa ngelihat dari awal gitu bahwa oh, mungkin kita bukan bagian dari rencana karir dia gitu. Ya kan? Itu salah satu contoh aja gitu. Jadi jangan memberikan jawaban juga yang semacam itu dan itu harusnya yang jujur ya dalam arti rencana karir ke sana. Terus apalagi yang pengen dilihat? Yang ingin dilihat adalah dilihat 5 tahun ke depan ya ibaratnya tuh selama 5 tahun ini sampai ke titik impianmu tadi kontribusi apa yang akan kamu berikan ke perusahaan ini seiring dengan terbiasanya kamu bekerja di sini penambahan pengalaman kamu di sini penambahan lain-lain kamu di sini kontribusi apa yang ingin kamu berikan yang dihubungkan dengan perencanaan karir. Ada beberapa jawaban yang harus dihindari. Ya, jawaban apa? Ya, jawaban yang ibaratnya kamu tidak memberikan kontribusi, ya kan namanya jawaban ya gitu. Jadi dari jawaban tuh jangan mengarah kayak saya cuma mikirin diri saya sendiri, saya nggak mikirin kontribusi apapun atau kontribusi yang ingin saya lakukan, kontribusi yang biasa-biasa aja, malah yang ibaratnya udah biasa dilakukan di sini gitu. Nah, dan yang terakhir adalah ingin menilai kemampuan komunikasi kamu. Bagaimana cara kamu menceritakan ke orang impianmu itu apa. Ini kalau secara filosofis itu dalam ya pertanyaan ini. Kenapa? Founder atau pendiri perusahaan itu adalah orang-orang, ya pemimpin itu apa sih? Orang yang punya rencana, disebut leader ya. Leadernya itu lebih ke founder, pendiri perusahaan itu adalah orang yang punya rencana, berarti ke depan ya menceritakan rencananya ke orang-orang di sekitar dia dan bersama-sama dengan orang di sekitar dia mengeksekusi rencana itu gitu ya kan. Nah maksudnya tuh semacam itu adalah leadernya tuh kayak gitu. Nah ini maksudnya juga sama gitu, kamu menangkap value itu enggak gitu bahwa kamu punya rencana kamu ke depan itu apa dan rencana ini tidak hanya memberikan impact kepada kamu tapi membawa impact kepada perusahaan. Kamunya untung, perusahaannya juga untung gitu. Jadi apa yang harus disiapkan? Jelas, kamu harus pahami dulu jabatan yang kamu lamar. Job desk-nya apa? Terus apa lagi yang bisa kamu lihat di situ? Yang bisa dilihat adalah kemungkinan tumbuh gitu. Mungkin sekarang kamu ngelamar jadi staff, mungkin 5 tahun lagi udah jadi manajernya misalkan, atau 5 tahun lagi udah jadi kepala cabangnya kayak gitu kan gitu. Oh bisa ngelihat itu gitu. Oke, jadi berikan jawaban gitu yang menunjukkan adanya pertumbuhan dari sisi kamu, ada pertumbuhan dari sisi tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada kamu, berarti itu kan menunjukkan bahwa planning kamu 5-10 tahun ke depan kan tetap masih ada di sini, ya kan? Dengan kemampuan yang meningkat, sehingga saya lebih dipercaya, gitu. Dipercaya apa? Untuk mengemban tanggung jawab lebih besar. Saya menjadi salah satu leader di perusahaan ini, gitu. Nah, untuk cara penyampaiannya, silahkan sampaikan, gitu rencana kamu dengan cara dibuat checkpoint waktu gitu.
Checkpoint waktu tuh kamu mungkin menyampaikannya misalkan, yang akan saya lakukan 3 bulan ke depan, terus 1 tahun ke depan, terus mungkin berapa tahun ke depan baru 5 tahun boleh. Terserah mau berapa kali lompatan ya, gitu. Aku kurang menyarankan, idealnya sih 3 ya, gitu. 3 tuh kayak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang tuh full durasi, gitu. Full durasi seperti yang ditanyakan, gitu. 5 tahun misalkan, gitu. Kalau dia ngomong 5 sampai 10 tahun, anggap aja jangka panjangnya 10 tahun, jangka 10 menengahnya tahun. 5 tahun, jangka pendeknya 1 tahun, gitu. Jadi kamu menunjukkan bahwa dalam waktu pendek saya akan melakukan ini, harapannya begini, jangka menengah saya akan melakukan ini, harapannya begini, dan jangka panjang saya akan melakukan ini, harapannya begini. Tetap tadi relate dengan posisi yang kamu lamar, relate dengan perusahaan ini. Jangan ya, jangan memberikan jawaban yang kayak kamu tuh asal nembak, asal jawab. Nomor 2, punya rencana segera resign. Rencana jangka panjang. Kamu saya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga dan lain-lain. Wah ini resign nih, dia gak mau kerja dia misalkan. Atau saya ingin berbisnis di rumah memiliki gini-gini. Nah itu ya oke lah kamu ada bisnis tuh nggak usah ceritain. Itu perusahaan ini dalam tanda kutip ya. Gitu. Nggak terlalu urgent banget kan buat tahu itu. Gitu. Yang urgent buat kita pengen tahu adalah kamu masih berencana di sini nggak nih? Kamu masih pengen jadi staff-staff aja, biasa aja gitu, atau mau ada kerenjainan tubuh nih gitu. Nah, itu nanti silahkan diatur. Ya, gitu. Kalau secara kesimpulan, simpelnya nanti sambil dilatih ya di sesi detail ya, gitu. Siapkan dulu rencananya apa. Kemungkinan pertanyaan ini tuh akan berulang gitu, walaupun nggak selalu ya gitu. Tapi nanti kalau makin sering kamu di interview, ada kemungkinan pertanyaan yang mirip-mirip dengan ini itu akan disampaikan. Misalkan apa rencana berapa tahun ke depan, atau mungkin ada pertanyaan apa yang ingin kamu lakukan di 3 bulan pertama, apa yang ingin kamu lakukan di 1 tahun pertama gitu. Itu nanti cuma variasinya aja. Tapi di dalam pikiran kamu harus punya rumus yang otomatis bisa kamu keluarkan gitu ya. Jadi spontan gitu, biar bisa spontan ya tadi banyak praktek di mana oh kalau kayak gini aku harus menyampaikan jangka pendek, menengah dan panjang gitu kan. Yang masih berhubungan dengan posisiku ini dan bahkan kalau tidak berhubungan dengan posisiku ini itu karena tanggung jawabnya naik. Oke, jangka pendek aku staff finance, jangka menengah aku supervisor finance, jangka panjang aku manager finance misalkan gitu. Boleh gitu. Dipersilahkan dibayangkan gitu. Karena tadi balik lagi ya, batas yang akan ditanyakan kan kita nggak tahu, masing-masing rekruter caranya beda. Tapi jangan sampai di situ kayak kamu bergulir seadanya, nggak ada apa-apanya gitu. Ngerekrut orang baru kan biar ada energi baru, vibes baru gitu ya, semangat baru dan tunjukkan bahwa kamu punya perencanaan dan punya kemampuan komunikasi yang bagus. Gitu ya Cika ya. Kebayang ya gitu. Silahkan kalau kamu mau cari sumber yang lain juga boleh. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, apalagi nih yang kamu temukan di interview yang masih bingung? Saya ingat-ingat dulu ya Pak, soalnya waktu itu udah lama sih. Ya nggak apa-apa. Habis itu langsung, iya langsung saya nemu kerjaan baru Pak. Oh, alhamdulillah bagus tuh gitu. Oke. Ya, Terus tapi dari sekarang mm-mm. udah mau resign. Iya, Oh, udah mau I see. resign. Oke, berarti baru banget ya. N kerjaan barunya Iya. selesainya baru banget ya. Oke. Abis selesai sampai sekarang gitu, kamu ngirim lamarannya tiap hari nggak tuh? Kadang seminggu bisa 4 kali, kadang 3 kali Pak. 3 sampai 4 kali berarti kayak selang-seling gitu ya. Sekarang iya, besok enggak, Iya. besok iya gitu. Oke. Iya. Sehari kamu ngirim berapa banyak, Cika? 15, 15-an per hari. 15 Oke. lamaran. Oke. Sumbernya dari mana aja info lokernya yang bisa kamu lamar itu? Dari Jobstreet, LinkedIn sama kalau nggak salah kita lulus aplikasi. Oke. Dari semua itu Dari udah situ sih. udah ada yang ada respon gitu belum? Panggilan kayak atau apa gitu. Oh belum ada sih Pak. Oke. Oh, oh iya saya mau nanya nih Pak. Kalau misalkan Mm-mm. psikotes itu dilihatnya dari apa sih Pak? Tes psikotes tuh. Oke. Nih ya, aku jawab dulu ya. Iya. Psikotes itu bertujuan untuk menarik kemampuan semua hal yang dimiliki oleh si kandidat ini, baik yang sudah tertulis di CV atau yang belum, ya.
kita akan coba baca itu dengan metode tertentu. Yang lakuin ini ya biasanya orang ya rekruter ya, memang psikolog atau ilmuwan psikologi lah bahasanya kayak gitu. Nah, psikotes ini mengukur banyak hal. Misalkan satu, ya potensi akademismu gimana dari sisi akademis. Kedua, potensi non akademismu gimana. Termasuk dilihat dari apa? Dilihat dari kondisi psikologimu sejauh ini gimana gitu. Ya kan? Terus apalagi kamu itu sampai detik ini dalam tanda kutip detik ngerjain soal psikotes, kamu tuh punya personality semacam apa? Jadi misalkan kamu yang sampai sekarang ini kan hasil tempaan pengalamanmu di masa lalu tuh, ya kan? Ditempa di lingkungan pendidikan begini, pindah ke gini, pindah gini, pindah pindah gini 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 gini, udah kebiasa kerja kerja yang berat, kerja yang begini 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 begini, sampai akhirnya jadi kamu yang sekarang. Nah, kamu yang sekarang ini itu personalitinya kayak gimana? Gimana kalau kamu ada kerjaan tipe begini, tipe begitu, sesuai nggak dengan posisi yang dilamar? Ingat, psikotes nggak ada yang benar salah kayak gitu. Ini lebih kayak kesesuaian dari prestasi dan potensi, kondisi psikologi kesehatan, dan tadi sama culture-nya tadi udah sesuai belum kayak gitu. Persiapan yang bisa kamu lakukan ya paling nomor satu ya sekedar kamu udah belajar dulu dalam arti familiar lah ya soal-soal psikotes gimana kan kamu udah tahu kan gitu. Jangan sampai di sana kamu salah dibaca, gak hanya karena kamu tidak paham instruksi dari masing-masing pengerjaan soal misalkan. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya psikotes tuh kalau nggak kamu pelajari dalam-dalam ya nggak masalah. Yang penting kamu tuh apa ya kayak punya istirahat yang cukup gitu sebelum ngerjain soalnya gitu. Bener-bener relax, istirahat cukup, nggak stres, nggak gimana-gimana. Jadi begitu ngerjain tuh fokusmu tuh bisa tertuju pada soal itu, berfokus gitu. Oke, kalau mau Kalau belajar. mis- kalau misalkan gak lolos berarti nggak sesuai sama ini mereka dong, Pak. Mungkin Keinginan mereka gitu. ya ya Mungkin. satu mungkin kamu nggak sesuai dengan yang mereka pengen, oke? Nggak sesuai itu bener-bener nggak sesuai, gitu kan? Misalnya untuk posisi itu tuh butuh orang yang leadershipnya nonjol nih, gitu, atau yang dia kemampuan hitungnya, gitu kan? Kemampuan numerisnya, angka-angkanya dia harus melebihi rata-rata nih. Nah, kamu mungkin masih rata-rata gitu, gitu. Jadi bisa karena memang nggak sesuai atau mungkin sesuai tapi ada yang lebih bagus gitu kan kamu bukan Oh, kandidat tunggal gitu iya benar. jadi mungkin nggak sesuai atau sesuai tapi kamu nggak lebih bagus dari yang lain misal standar kelulusan tuh nilainya 7 kamu 7,5 Iya. lulus kan gitu tapi orang-orang ada yang 8,5 9 nah gitu loh itu Oh, iya iya. kan Jadi nggak gitu. bilang lebih unggul gitu ya, Pak? Gitu di biasain nanti di sesi detail aku ceritainnya ya gitu tapi yang jelas buat aku psikotes itu kamu bener-bener hanya perlu relax, istirahat, santai, dan ya sekedar tahu ya metode soalnya tuh biasanya tipe-tipe soalnya kayak gimana, cara pengerjaannya gimana aja gitu. Nggak usah latihan juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tenang gitu, ya kan? Dan disesuaikan dengan ya personality kamu gitu. Aku kurang merekomendasikan ya kalau belajar dulu nanti hasilnya kan nggak objektif gitu. Kan ya, akhirnya kan kamu jadi tahu gitu. Maksudnya Ya, ini rasanya ini kalau bukan aku, lulus. ya ini bukan aku sebenarnya gitu. Iya. Cuman kamu tahu ini tuh harus diginiin gitu. Nah, jadi akhirnya nggak bisa. Nanti kamu kerja stres sendiri nanti. Karena nggak sesuai dengan ya personality kamu sampai detik ini gitu. Nanti bisa sih detail aja aku cerita-ceritainnya. Oke? Ada Terus lagi nggak? ini ada lagi. Kalau saya baca kan kalau lowongan itu nyarinya yang udah pengalaman 2 atau 3 tahun. Nah, kalau misalkan belum punya pengalaman, kalau dipanggil bilangnya gimana? Maksudnya cara penyampaiannya gitu, Pak. Kalau saya belum punya pengalaman, eh, kalau saya bisa berkontribusi di perusahaan ini, walaupun saya belum punya pengalaman, itu gimana, Pak? Satu, kamu udah punya pengalaman Mm-mm. ya berarti. Bener nggak? Kan kamu Iya, udah punya betul. pengalaman gitu, ya kan? Gitu. Mm-mm. Nah, mungkin jawaban kamu mungkin kayak kalau pengalamanku belum lama ya gitu. Seolah-olah tuh Mm-mm.
kamu tuh mau bilang gini, seolah kamu di atas kertas atau di interview kamu seolah mau bilang gini, yang Anda butuhkan pengalaman dengan durasi sekian. Saya Hmm. belum pernah sih bekerja sampai dengan durasi sekian, saya baru sekian. Tapi dengan durasi sekian, saya sudah melakukan segini banyak. Saya sudah pernah memegang tanggung jawab sebesar ini. Saya pernah menghandle hal-hal seberat ini, tantangan sebanyak ini, dan dengan tantangan sebanyak itu, akhirnya saya punya achievement atau pencapaian sebanyak ini, gitu. Jadi seolah-olah tuh kamu pengen Oh, pamerin itu. Anda nyari yang 2 tahun, nggak apa-apa. Saya baru 1 tahun, Pak. Tapi saya baru 1 tahun tuh, saya udah diberikan tanggung jawab ini itu loh. Saya pernah melakukan ini itu. Nggak semua loh orang yang 2 tahun tuh pernah ngelakuin sebesar ini, sebanyak ini. Pernah fasih melakukan ini itu. Pernah lancar menggunakan software ini, pernah ngelakuin ini semua. Saya pernah ngehandle segede itu. Dan pada saat saya ngehandle segede itu, saya punya prestasi juga loh. Ini, gitu. Seolah-olah tuh kamu pengen ngomong gitu. Oke, tinggal disusun saja gitu. oh, tinggal Jadi penyusunan kalimatnya aja. selalu difokuskan pada tadi apa kelebihan kamu, hubungannya dengan posisi yang kamu lamar dan prestasi yang udah pernah kamu miliki gitu. Itu misalkan pertanyaan umumnya tuh kayak kenapa kamu melamar di posisi ini gitu. Sampaikan saja gitu. Atau mungkin ada lanjutannya, kadang cuma cuma celetukan aja gitu. Misalnya kayak apa alasan Anda melamar di posisi ini? Pengalaman Anda kan baru 1 tahun, tapi kenapa Anda berani gitu untuk melamar gitu? Padahal di sini kita butuh yang pengalaman 2 tahun. Atau misalkan kan ada yang rentang ya, pengalaman minimum 1 sampai 2 tahun misalkan gitu kan. Kenapa Anda melamar kayak gitu? Kamu sampaikan aja bahwa tadi, coba cari jawaban kata-kata kunci yang seolah-olah kamu pamer. Saya sudah memiliki tanggung jawab sebanyak ini, saya handle orang sebanyak ini, ngehandle uang segini banyak gitu. Dari situ saya akhirnya memiliki keterampilan ini gitu. Saya pernah handle ini itu beserta tanggung jawabnya dan gara-gara itu sekarang saya jadi familiar dengan ini. Saya terbiasa melakukan ini. Saya bisa mengoperasikan ini. Saya biasa membuat ini gitu. Coba bayangkan gitu ya. Ini sesi general, aku jawabnya yang general dulu gitu ya. Coba bayangkan seolah-olah kamu mau bilang kayak tadi, memang durasi kerja saya sedikit, tapi saya pernah melakukan banyak hal yang belum tentu orang dengan durasi yang Anda cari pernah melakukan itu. Bahkan saya punya prestasi pada saat melakukan itu dan sekarang saya tahu banyak dan saya bisa banyak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu harus dilatih, nggak bisa cuma dipikir. Caranya gimana? Tulis dulu. Apa yang sudah kamu lakukan? Jadi ini sekian tahun tanggung jawabnya. Ingat ya, tanggung jawab, bukan job deskripsi. Gitu. Kalau kamu Ya. jadi sales motor, kalau kamu cuma nonjolkan, saya bisa menjual motor. Itu nggak ngejual. Tapi kamu harus ngomong bahwa Anda mencari seorang yang berpengalaman dalam jual beli kendaraan bermotor selama 2 tahun. Saya baru 1 tahun. Tapi selama 1 tahun saya menjadi sales, saya sudah menjual 5.000 unit motor senilai sekian miliar. Dan beberapa bulan saya merupakan high achiever. Saya memperoleh penghargaan karena menjadi sales terbaik untuk penjualan tertinggi di daerah Jabodetabek untuk penjualan motor merek ini gitu. Jadi seolah-olah kamu bilang gitu, memang yang Anda cari 2 tahun, saya baru 1 tahun. Tapi dengan 1 tahun saya udah ngejual segini banyak. Saya berprestasi loh, pernah jadi the best sales of the month bulan apa aja gitu, gitu. Nah itu, coba bayangkan kalau nanti saya juga 2 tahun gitu. Nah itu, seolah-olah kamu tuh lagi nonjolin itu, tonjolkan gitu ya, tanggung jawab yang udah kamu Tapi, handle. tapi Pak, kalau misalkan ada bumbu-bumbu kebohongan sedikit, apa itu boleh, Pak? Nggak boleh. Yang Kalau boleh, misalkan yang boleh itu adalah bahasa marketing, bahasa menjual gitu. oh Kalau gitu, ada nggak sambil. kebohongan, itu kamu bohongi diri sendiri, gitu. Aku sering bilang sama teman-teman bahwa nggak usah pakai bohong-bohong lah. Nanti di results-nya nanti akan ketahuan loh, gitu. Atau nanti di pertanyaan selanjutnya, itu malah akhirnya jadi kebohongan yang ngegulung gitu. Kamu jawab bohong. Aku dalemin lagi jawabannya, mau nggak mau bohong lagi kan.
aku dalemin lagi, bohong lagi. Nanti lama-lama kedengeran di aku bukan HR, aku user. Tapi kalau kamu bohong, aku makin dalemin, makin jawabanmu makin nggak masuk akal. Kayak gitu. Hmm. Gitu. Oh, iya, iya. Ya, gitu. Menarik nih. Iya. Ini buat ngingetin teman-teman yang lain bagus tuh gitu. Ya walaupun aku tahu kamu nggak bakalan bohong ya, tapi pertanyaan ini bagus banget gitu ya. Beberapa case memang semacam itu yang pernah aku temukan gitu ya pada saat aku interview orang gitu. Sekali bohong kayak gak make sense gitu. Aku dalemin lagi jawabannya jadi kemana-mana gitu. Dan kadang setelah aku tanya-tanya, aku puter-puter-puter balik ke situ lagi jawabannya langsung beda gitu. Berarti yang tadi bohong gitu. Gitu. Jadi makanya lebih bagus tuh adalah jawab yang jujur. Jujur itu apa? Yang kamu bisa, yang kamu lakukan, yang kamu alami kan gitu. Gitu. Nah, kalau Betul. ngomongin optimisme ke depan, gini, disebut bohong itu karena kamu menceritakan dari yang sekarang ke belakang. Oke? Tapi kalau kamu ngomongin dari sekarang ke depan, nanti kalau saya bekerja di sini, saya yakin saya bisa menjual banyak produk gini 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 gitu. Padahal nanti misalkan penjualanmu nggak sebanyak itu, apakah itu bohong? Bukan. Itu optimisme. Ingat ya, bohong itu sekarang ke belakang, itu bohong. Tapi kalau sekarang ke depan, itu optimisme kamu gitu. Oke. Kalau kalau hal sekarang ke belakang kamu sampaikan yang sesuai, itu nyampainya jujur menyampaikan yang sebenarnya. Kalau yang sekarang ke belakang ya itu menyimpang, artinya bohong. Sekarang ke depan gitu, ngomongin hal yang mungkin dilakukan itu optimisme. Asal apa rasional, masuk akal dengan pertimbangan tertentu, maka saya yakin akan semacam ini. Ngomong ke depan nggak ada dasar namanya halu. Kayak gitu ya, gitu. Jadi Iya. itu definisinya paling gampang gitu gitu. Jadi jangan pernah kepikiran gitu, pak, gunakan, makanya gini, sama halnya pada saat menulis CV, menyampaikan interview itu harus apa? Satu, jujur; dua, lengkap; tiga, menarik; keempat, update gitu. Coba pikirin gitu, didasari, aku jawab pertanyaan itu harus jujur. Jujur aja nggak cukup, aku harus menjawab dengan lengkap. Lengkap ini macam-macam, ada kalanya kita ngomongin yang general, ada kalanya kita ngomongin yang detail gitu kan. Terus ngomongin lengkap juga nggak cukup. Kita harus ngomong yang apa? Yang menarik, gitu. Ya kan? Sama-sama jualan, yang satu ngomongnya, ayo bu, bu, ayo beli ini produk, kualitasnya cukup bagus, bisa berguna untuk di rumah, gitu. Yang satunya lagi, oh ini bagus, ini tidak hanya bisa digunakan di rumah, tapi bisa di kantor, di sekolah, atau di mana saja, gitu. Padahal barangnya sama, gitu. Gitu. Hanya dari cara penyampaian. Yang satu pakai kata cukup bagus, satunya bagus. Maksudku kalau bagus bagus aja gitu. Definisi pakai ini jelek, kurang bagus, cukup bagus, bagus, bagus sekali gitu. Itu kan skala yang untuk penilaian tes aja ya gitu. Cuman kalau bahasa marketing kan tegas aja gitu. Ini bagus, ini berkualitas, ini berguna untuk ini itu. Nggak usah ngomong cukup, pemula, awalan, dasar, gitu-gitu. Sampaikan saja. Itu merupakan optimisme pada saat kamu menyampaikan jawaban. Kenapa harus macam itu? Ya itulah namanya psikologi komunikasi kayak gitu. Bahwa kamu harus yakin dan meyakinkan. Kalau kamunya nggak yakin, kamu nggak bakalan bisa menjalani atau menjawab pertanyaan interview dengan meyakinkan. Nah, kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, gimana aku yakin sama kamu? Kan gitu bahasanya ya, kalau dibalik ya gitu. Sehingga tadi pahami dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Nggak apa-apa kok di situ kayak kamu tuh kayak aktor aktris yang lagi mau acting gitu. Kan kamu baca skrip dulu. Skrip yang kamu tulis kan bukan asal. Itu ya bener yang kamu alami. Kan yang dijual kan kamu. Salesnya juga kamu. Kan interview kan kamu lagi menjual diri gitu kan. Tulis aja. Oh gini. Terus latihan sambil ngomong biasa. Terus latihan ngomong sendiri. Mungkin nanti latihan sama orang gimana biar nanti kamu jawaban jadi lebih lancar gitu nggak kayak ngafalin jawaban nih gitu atau malah terdiam diam 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 ngeblank gitu kan gitu akhirnya jadi jawab secukupnya padahal itu kesempatan yang luar biasa yang mungkin nggak akan datang lagi dalam waktu dekat gitu. Oke, kunci interview itu berlatih ngomong dan berlatih materinya gitu. Interview itu kan menyampaikan informasi secara lisan, kuncinya adalah penyampaian
secara lisan dan informasi gitu. Informasi ini kan berarti kan ilmunya, materinya, ya kan? Lisan ini kan berarti medianya. Berarti kamu harus belajar gimana caranya materinya kuat, lisannya bagus. Ini kan dua hal yang berbeda. Memperkuat materi itu artinya pengetahuan, artinya sesuatu yang ada di otak, artinya baca, nonton gitu. Baca ulang soal posisi yang kamu lamar, baca ulang riset soal perusahaan di website atau sosmednya, baca ulang terkait dengan yang kamu tulis di CV, pengalaman-pengalaman kamu yang dulu gitu. Riset ini itu, belajar pertanyaan yang biasa muncul, itu tuh memperkaya sini materinya. Tapi kan tadi interview kan menyampaikan informasi secara lisan kalau yang offline gitu ya. Ya online offline juga sama sih menyampaikan informasi secara lisan. Artinya punya ilmu aja nggak bagus. Takutnya kalau cuma ilmu doang yang kamu perkuat, komunikasinya enggak, kamu tahu apa yang harus disampaikan. Begitu kamu ngomong belibet gitu. Karena kamu cuma mempelajari ini, ya kan? Kecepatan otak tidak bisa diikuti oleh kecepatan mulut. Karena mulutmu nggak dilatih, otaknya mulu yang dilatih. Gitu. Jadi harus praktek. Nggak ada namanya baca konten ini itu, baca buku, nonton artikel ini, baca artikel ini itu, terus tiba-tiba jago interview. Nggak ada. Harus latihan praktek ngomong. Oke? Nah, belajar komunikasi ngomong terus juga percuma. Kamu lupa baca ulang apa yang misalkan ada di internet soal ya riset soal perusahaan, loker-loker yang ada, terus interview gambarannya gimana, bahkan isi CV-mu juga kamu lupa, pengalamanmu pendidikan, pengalamanmu di kerjaan kemarin lupa, ngomong lancar, tapi nggak ada ininya, mohon maaf nih, gitu, nggak ada materinya, sehingga apa? Secara nggak sadar, yang kita sampaikan tuh dasar. Kadang kita nggak sadar yang kita sampaikan tuh nggak berhubungan dengan yang ditanyakan, gitu. Oke? Nanti kalau kalau komunikasinya lancar, materinya nggak lancar, yang kamu rasakan perasaan aku kemarin interview bisa jawab semua pertanyaan deh, tapi nggak lolos ya gitu. Biasanya nanyanya gitu. Tapi kalau komunikasi nggak dilatih, sebaliknya ya, materinya banyak, duh kemarin tuh aku tahu harus jawab gimana, tapi kok waktu ngomong tuh susah nah, gitu. Nah ini loh biasanya tuh kayak gitu. Ini makanya harus balance dua hal ini gitu ya. Dan itu yang harus kamu lakukan gitu. Karena pertanyaan di interview itu sebagai rangkaian, bukan berdiri-berdiri sendiri gitu. Hanya karena salah jawab satu pertanyaan terus gak diterima, enggak. Interview itu rangkaian. Ya rangkaian interview, rangkaian pertanyaan dari awal sampai akhir, dan penilaian kamu juga bukan hanya di momen interview, kamu dinilai sejak awal. Dokumenmu relate nggak sama hasil psikotesmu, relate nggak dengan hasil interview gitu. Terus dibandingin dengan kandidat lain dan lain-lain gitu. Itu ya secara secara general kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum atau general? Eh, Lebih ke ini sih Pak, yang terakhir ya Pak. Eh, Kan ada tuh perusahaan yang mempermasalahkan status ya Pak, status belum menikah sama menikah gitu. Nah, sedangkan beliau juga nyari yang udah berpengalaman gitu. Kalau misalkan terhalang karena status itu gimana Pak? Oke, aku sampaikan ya bahwa nomor satu dari sisi lokernya cari loker yang tidak mensyaratkan marital status. Jadi di info loker yang nggak ada tulisan single segitu-gitu apply. Kalau kamu ibaratnya udah berkeluarga itu nomor satu. Nomor dua, kalaupun ya kamu sudah berkeluarga kayak gitu, tunjukkan bahwa khususnya pada saat kalau udah di interview bahwa kamu bisa membagi dua hal ini, urusan kantor sama urusan rumah. Artinya, fleksibilitas. Saya akan tetap bisa mengikuti cara main perusahaan di posisi ini, gitu. Karena saya sudah terbiasa untuk melakukan fokus tersebut. Saya bisa memisahkan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Kayak gitu. Jadi secara umum kayak gitu dulu ya. Ya, baik Pak. Siap.